Ini mau ngomong berkali-kali pun masih berat. Kita merumahkan karyawan kita, tinggal sisa 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang sudah bergabung kembali. Dan akhirnya cerita Bibu gak sendiri, karena aku harus bertukar pikiran kembali. Hari ini ada tamu spesial yang datang jauh-jauh keluar kota. Keluar kota gak sih sebenarnya? Keluar kota sih jatuhnya ya. Karena rumah kami berjauhan tapi hati kami selalu berdekatan. Cie. Tapi kok tepuk tangan Cie-nya. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Winda. Hai Winda. Halo. Winda ini adalah temanku yang sebenarnya sudah, karena kita kenal berapa tahun ya Win? 2 tahunan kali ya? Kurang lebih. Kurang lebih 2 tahunan. Terus awalnya tuh kami sekeluarga suka banget makan di restorannya Winda. Bener. Gitu namanya. Awalnya itu dari bukber bersama. Iya, itu 2 tahun lalu ya? Itu 2 tahun lalu. Iya ampun, itu 2 tahun lalu. Jadi ceritanya tuh kami, maksudnya ya aku sama Baba itu kan suka banget makan ya gitu. Ini untuk teman-teman yang mungkin juga suka banget makan, suka banget kulineran, ya bisa dilihat lah size tubuh-tubuh ini bagaimana gitu ya. Nah, heritage itu adalah salah satu makanan yang kalau lo juga sering lihat di story gue selalu bilang heritage tuh selalu berhasil menyentuh nggak cuma lidah ya, rasa ya, tapi juga hati gue, karena makanan yang dibikin tuh rasa nyamannya tuh kayak makanan di rumah nenek, paham nggak? Paham kan Win? Kamu waktu itu sempat cerita waktu pertama kali aku ke Heritage juga, kamu juga cerita sama Chef Albert yang juga masih adalah keturunan daripada keluarga, nyebutnya Tan Gui. Tan itu dari opa, guinya oma. Jadi digabung. Gitu. Yang lucunya Win, udah beberapa kali aku kesana, itu teman-temanku tuh selalu suka ada yang DM, ini mah kesukaannya nyokap gue. Betul. Udah dari tahun berapa Win? Itu dari tahun 1960-an. Itu dulu kita di lokasinya Jalan Besuki. Benar. Dekat Batik Keris Menteng. Iya, nah, itu betul. pasti mungkin generasi mama kita dulu pacarannya di sana. Iya bener. Jadinya makanya pada tahu, sampai akhirnya sekarang makin kesini akhirnya masih di kawasan itu juga. Betul. Itu di jalan apa Win? Apanya? Heritage sekarang. Sekarang kita di Jalan Teku Ciktitiro nomor 3. Nah itu, jadi ada, pokoknya kalian tinggal search aja sebenarnya Heritage Jakarta by Tan Gui gitu, dan akan muncullah di sana. Sebenarnya bukan intinya tuh, kita sebenarnya nggak cuma ngobrolin soal itu ya Win. More than that, beberapa kali aku main ke Heritage, aku selalu love ketika masuk sana tuh semuanya tuh hangat, sambutannya hangat. Mulai dari Winda, terus ada Ali, ada Chef Albert yang langsung turun tangan. Itu Albert sendiri, ini Albert adalah suaminya, emang turun tangan langsung sejak maksudnya ya sejak memang diberikan tanggung jawab untuk mengelola heritage gitu. Betul, memang dia itu pertama suka, karena yang namanya kita suka udah pasti seneng ya jalannya. Iya, benar. Jadi Passion memang passionnya di sana. Kebetulan kita beruntung untuk dapat pekerjaan yang sesuai passion. Iya. Jadi ya happy banget. Nah, kita ngomongin soal happy, kita ngomongin soal perjuangan, kita ngomongin soal struggle yang sungguh nyata tahun ini, ya Win ya. Betul. Luar biasa. Jadi seperti biasa kalau di cerita Bibu, sebenarnya nanti aku akan persilahkan Winda untuk memberikan mengambil beberapa kata yang sudah ku lipat-lipat ya Mas Sasa, lipat pelintir apa nih, agak kurang bagus sebenarnya, tapi kalau Kak Potri selalu bagus tempat ya. Belum beli fishbowl karena nggak bisa berpaling dari ini, kata Arya alasan. Oke, jadi kamu tinggal ngambil aja satu kertas dulu. Nanti kemudian kamu ketika sudah melihat katanya, kamu boleh ngomongin thoughts kamu tentang apa kata yang kamu baca itu. Nanti aku akan juga bantu kamu. And then kita akan ngobrol gitu aja deh, pokoknya gak berasa. Kita mulai dari kata pertama ya. Silahkan. Siapa yang buka? Kamu dong. Oke, buka. Gitu. Hari ini lumayan spesial karena katanya Winda akhirnya me time lagi selama berapa lama udah nggak me time tuh kebetulan? Mungkin tahun 2020. Kasihan. Jadi ya udah, mari kita nikmati lah. Katanya strategi. Waduh, 2020 penuh strategi ya. Ya nggak? Harus. Kalau kamu iya nggak? Harus ya. Namanya harus. Jadi ketika lihat kata strategi yang muncul adalah harus gitu ya.
Strategi apa Win kalau boleh tahu Win? Strategi bertahan. Mhm. Karena tahun 2020 tidak ada pengecualian buat semua orang, semua bidang usaha itu namanya kita mengalami kemunduran mungkin. Jadi tidak terkecuali kita pun kita mengalami itu sampai harus tetap bertahan sampai hari ini. Iya, harus itu. ada strateginya. Benar-benar. Jadi beneran gak ada koma ya. Kamu harus mikirin gimana nih strategi mulai dari dapur sampai karyawan gitu ya. Itu sih hal yang wah nggak tahu deh bisa atau enggak, karena sejujurnya mungkin tahun ini juga adalah tahun pertamaku untuk bisa nge-lead tim dari obrolan Babi Bu, and it's not easy. Kamu waktu itu ya maksudnya membawahi berapa karyawan sih kalau boleh tahu Win? Kita itu sebenarnya dari awal buka sampai bulan Maret saat pandemi itu kita punya karyawan sekitar 25 orang. 25 orang. Mereka datang tiap kita hari. Shift kan, Oh, shift. Oke. Karena kan kita harus shift. Kita dulu kan bukanya jam 10 sampai jam 10. Untuk sekarang kan memang kita lebih dikit bahkan nggak apa-apa ya. Iya, betul. dulu. Betul, karena prinsip kita kalau masih ada tamu kita nggak boleh usir. Iya, Harus, benar. Sekarang nah pertanggal masih ingat nih tanggalnya karena saya lumayan melankolis ya. Iya benar, nyatet di hati gitu. 26 Maret itu kita harus It's okay, nggak apa-apa. Ini mau ngomong berkali-kali pun masih berat. Kita merumahkan karyawan kita, tinggal sisa 5 orang. Wow, dari 25. Sasa tisu. Salah. Kirain mau kuat karena ngomongin F&B ya kan. Betul. Ngomongin dunia kenapa harus menangis? Ternyata maaf, pertanyaan pertama juga belum selesai. Sudah menitikkan air mata gitu. Karena kita tim cengeng. Gitu. Oke, 25 ke 5. Win, ini pertanyaan yang gak mudah sih gitu. Aku gak tahu kamu bisa menjawab itu atau enggak gitu. Cuman aku yakin yang nonton itu tuh juga ada yang maksudnya dirumahkan. Aku yakin juga kamu sebagai leader, kamu sebagai pemimpin itu gak pengen banget hal itu terjadi gitu kan. Kamu tuh, maksudnya Winda tuh adalah orang yang aku tahu dia tuh sepenuh hati lah gitu ngejalanin bisnisnya gitu. Dia punya orang ibaratnya membangun dari awal gitu ya. Terus tiba-tiba you have to cut like 20 karyawan, itu banyak banget gitu kan. Dan bukan keputusan mudah. Aku yakin mereka yang juga dirumahkan udah di kondisi bukan ibu jahat, udah bukan gitu, emang begini kondisinya. Waktu itu kamu ada obrolan apa gitu gak sih sama Albert untuk akhirnya mencapai keputusan itu gitu? Kalau obrolan kita berdua mungkin kan pandemi masuk ke Indonesia itu kan mulainya awal Maret ya. Iya. Kalau nggak salah. Itu sebenarnya kita pun udah struggling karena mungkin kan waktu itu belum PSBB tapi kan mulai mengalami penurunan gitu kan. Itu kita udah mulai bingung, wah gimana nih kalau misalnya begini terus kita nggak bisa nih. Maksudnya itu adalah sebuah keputusan terbaik dari yang terburuk. Iya, itu benar-benar begitu kan. Jadi kita sampai berpikir anyway kalau untuk masalah pakai tabungan segala macam kita sudah maksudnya kita sebegitu sayangnya sama tim kita itu sudah kita lakukan gitu. Tapi at that one kita nggak tahu ya pandemi ini akan berlangsung sampai berapa kapan, lama. Kalau betul. misalnya kita dibilangin pandemi ini cuma 3 bulan, kita bisa planning seperti apa supaya kita bisa survive dengan full team. Tapi kan karena kita nggak tahu sampai kapan, kita nggak tahu akan turun seberapa buruk. Itu yang bikin kita jadi ya sudah. Maksudnya kita akan minta maaf ke mereka, kita akan berikan mereka sedikit tunjangan yang kita mampu di saat itu. Kita akan bicara langsung sama mereka dan mereka sih so far responnya ya cukup baik. Maksudnya nggak ada kondisi hati yang baik ketika kita ngomongin gini ya Win ya. Betul sih. Mereka cuman pun juga kaget. Mereka mengerti. Benar-benar karena kan pas waktu ngomong juga mau nggak mau ya seperti sekarang. Maksudnya saya tetap nangis juga. Even mereka juga ngomong, Bu jangan nangis. Emang keadaannya kayak gini, kita ngerti ya. Itu makin nangis. Kayak udah diem aja. Saya mau ngomong aja susah nih gitu kan. Iya. Itu momen yang berat banget. Nggak bayang sih kayak wow aku sih nggak kebayang
kebayang gitu harus ada di posisi kamu yang udah kita kan sama-sama nggak enakan nih Win. Kita tuh total nggak enakan. Jadi ketika mau ngomong sama orang tuh udah mikirin, aduh gue kalau jadi dia gimana ya gitu ya. Kalau jadi dia gimana, keluarganya gimana ya gitu. Udah banyak banget yang di pikiran kita. Dasar sih nggak enakan gitu. Cuman lagi-lagi as a leader, seseorang yang lagi-lagi kamu memimpin karyawan kamu gitu dan harus tetap membawa kapal kamu ke tempat yang aman gitu kan. Ini adalah sebuah strategi gitu. Pertanyaannya, ketika kamu kemudian ya harus ya merumahkan beberapa karyawan kamu, terus habis itu kamu harus muncul lagi dengan strategi lain gitu. PSBB datang gak berhenti-berhenti. Kamu PSBB berarti ngalamin, ini aku sampai kayak kalau di per FNB-an tuh gimana sih Win peraturannya? Aku cuman tahu kayak ke mall tutup udah gitu doang kan. Kalau dari yang kamu awal pandemi sampai sekarang gitu, itu gimana sih prosesnya waktu itu? Awal pandemi sampai sekarang mungkin timelinenya kali ya. Jadi waktu itu kan karena kita rumahin, setelah itu kan langsung PSBB. PSBB ngobrol sama beberapa teman-teman yang F&B owner, sebagian memutuskan tutup total, sebagian memutuskan buka untuk take away yang which is kita juga nggak tahu seperti apa crowdnya kan. Mungkin kalau yang tutup total ya memang itu pilihan dia, itu mungkin yang terbaik kan. Kita berpikir kita jangan sampai tutup total karena kita tutup total berarti semuanya kita rumahkan gitu loh. Bisnis itu lebih parah lagi. Waktu itu kita pikir oke, sekarang kita coba tanya tim kita yang 5 orang, bantu kita berjuang, bersedia atau enggak, karena ini semua akan berat, tapi kalau kita sama-sama kita bisa lewatin gitu. Terus akhirnya mereka pun ya jujur yang kita pilih pun kebetulan kita consider untuk yang sudah berkeluarga, karena kan mau gimana tanggungan mereka kan lebih besar. Jadi kebetulan mereka semua setuju bantuin kita sampai hari ini semuanya masih lengkap kalau yang 5 itu. Alhamdulillah. Jadi kebayang aku sempat main. Jadi aku tuh ya Allah freak banget lu Kak gitu. Baru buka langsung, Win udah buka belum? Udah, ternyata bener ya. Aku hari bener-bener dateng. Tadinya bisa dibilang hari pertama kalian akhirnya buka lagi gitu di next normal. Bukan new normal. New normal kemarin. Habis itu PSBB lagi gitu kan. Jadi akhirnya aku sempat udah mampir sama Sasa kemarin. Makan nikmat banget. Kayak makan yang 5 menit kemudian dari dapur gitu, tau gak sih? Enak banget tuh ini, ampun. Udah lama gak ngerasain kayak ya piring ayam lagi. Karena di rumah kita kebetulan mau TV piring ayam gitu. Bosen. Jadi pas makan di kamu di Heritage lagi tuh rasanya happy banget. So kita ngomongin balik lagi ke strategi. Itu adalah strategi kamu ya selama pandemi kemarin di awal tuh. Mau gak mau kamu ngangkat orang, sebuah keputusan terbaik yang apa dulu tadi kamu bilang keputusan terbaik di kondisi terburuk. Iya, begitulah kira-kira. Baiklah, sambil kita mengambil yang kedua. Padahal tadi katanya strategi, kok nangis ya kita ya. Aduh, bener-bener deh dasar. Apa tuh yang keluar? Adaptasi. Nah, setelah strategi itu muncul, kemudian kamu mulai beradaptasi toh, ya kan, dengan kondisi jualan waktu PSBB. Itu kamu kalang kabut gak sih awalnya, Win? Maksudnya, gimana caranya? Kamu biasa running restoran yang orang datang, ya gak sih? You serve your loyal customers yang datang. Mungkin ada yang datang tiap hari gitu, ada gak sih, Win? Nggak sampai tiap hari, tapi seminggu bisa 4 kali. Oh, itu mungkin kalau rumah saya deket begitu. Maksudnya kan di Cikditira lumayan ya. Mungkin biasanya apa karyawan kantoran atau apa? Ada yang rumahnya di sekitar situ juga mungkin. Kayaknya dia karyawan kantoran. Kadang-kadang sampai bawa tamu, kadang-kadang sendiri. Oh gitu. Bahkan pasti udah kalian juga udah hafal dia biasanya pengen apa gitu. Apa coba apa? Biasanya apa? Ingat gak? Ada beberapa. Cuman ada satu tuh dia bule, tapi makanan nasi langi. Oh gitu. Oh, bule Indo. Oh gitu. Itu kan hal-hal yang pasti kamu kangenin banget ya. Nge-serve customer yang dateng. Terus aku juga sebagai customer senang banget kayak waktu kamu akhirnya tahu kalau Anka nih sukanya ini sama ini gitu. Aku suka sago pearl. Betul. Ya kan, yang kamu juga pasti ya personal touch karena Winda sama Albert sendiri aku yakin mereka bertahan karena mereka masih handle sampai ibaratnya ke dapur berdua, ya nggak sih? Kalian benar-benar turun tangan, turun gunung lah ibaratnya untuk menyelesaikan perkara yang belum beres-beres sampai detik ini. Kalian beradaptasi. Apa yang waktu itu akhirnya kalian lakuin, Win?
Adaptasi waktu PSBB jilid 1 sudah pasti kita mengikuti, maksudnya mengikuti dalam artian frozen food. Kita sediakan juga frozen food karena jualan frozen food. Even sampai yang rumahan pun semua juga jualan frozen food. Terus kalau untuk dari take away-nya kita maksimalkan makanan-makanan yang harganya tidak terlalu mahal, karena jadi supaya orang pas waktu mau beli, oke, coba. Gitu. Nah, kalau untuk adaptasi lainnya mungkin kita lebih ke apa ya? Jadi apapun yang customer kontak kita mereka minta, kita sediakan. Kita nggak boleh tolak. Oh gitu. Jadi itu salah satu ya sebenarnya masuk ke strategi dan akhirnya adaptasi karena kadang kan ya setiap customer beda lidah gitu ya. Tetap meskipun lidah tetap cek gitu. Lidah tuh menu yang tidak boleh dilewatkan. Bistik lidah heritage ternama. Jadi kalau kalian nggak percaya gitu ya, setiap aku ngomongin soal makanan mereka tuh rasanya tuh kayak yuk kesana yuk gitu. Karena bikin kangen itu makanan kalian. Itu yang mungkin bisa disyukuri juga ya Win, karena orang tuh mungkin juga udah secinta itu sama heritage. Ketika kita suka sama satu makanan, kayak aku misalnya, aku anaknya suka banget let's say makan si sago pearl itu, ya aku akan kejar sampai kemanapun sago pearl itu. Begitupun kamu ngerasa gitu nggak ketika orang kangen sama bistik lidah and then kamu mencoba berinovasi membuat si frozen food gitu, sambutannya semeriah itu nggak? Tetap sambutannya ya tidak semeriah kalau kita dine in, itu sudah pasti, karena kan semua orang pun mengalami kondisi yang sama. Mungkin mereka juga meng-cut budget yang mungkin kalau jajannya nggak perlu nggak usah jajan gitu kan. Maksudnya di kondisi kita harus mencoba bertahan gitu kan. Betul. Jadi mungkin memang ada hype-nya tapi ya nggak ngangkat gitu, nggak ngangkat. Jadi ya tapi tetap kita punya iman, kita pikir kita harus lanjut. Kita kalau nggak lanjut, artinya kita mundurnya makin belakang gitu. Walaupun dengan omsetnya itu turun menjadi 15% dari normalnya. Turun menjadi ya, bukan turun 15. Turun menjadi 15%. Wow. Berat banget ya, maksudnya ini bukan satu-satunya hal berat, tapi ini aku tuh ngobrol sama Winda karena aku yakin banyak banget pelaku bisnis di luar sana, terutama F&B yang lagi struggle gila-gilaan. Cerita apa sih Win yang pernah kamu denger gitu sesama pebisnis yang misalnya pebisnis F&B gitu, yang kamu sampai masa sih gitu tuh, sampai ada nggak cerita kayak gitu Win? Yang kamu dengar? Kalau cerita kayak gitu sih belum ya, tapi kurang lebih sama-sama semuanya struggling ya, nggak enak sama karyawan, tapi kalau mau terus menggaji mereka tanpa bekerja kan juga belum bisa gitu loh, belum bisa. Mungkin ada yang bisa, tapi kalau beberapa dari kita belum bisa gitu. Karena kalau misalnya memang bisa pasti kita mau. Gitu betul itu. Jadi ya semuanya lagi sama-sama kok gitu. Kalian yang di rumah yang mungkin baru memulai bisnis itu justru bukan jadi takut, jangan takut ya. Betul, karena jangan takut. Winda sama Albert aja bukan yang nggak takut, siapa sih yang nggak takut, tapi hadepin ya. Kalian harus percaya. Misalnya Winda sama Albert tuh sepercaya itu sama brand mereka yang emang dibentuk, dibangun, pokoknya diwariskan dengan sepenuh hati kok gitu. Kalau kalian emang into it, kalian menaruh hati kalian di sana, ya imani gitu gak sih? Ya, bener. Apapun agama kalian gitu. Ini meskipun aku sama Winda berbeda agama, tapi kita tetap satu gitu ketika kita ngomongin soal kalian imanilah sesuatu yang kalian yakini sepenuh hati. Tuhan kasih jalan lah gitu ya. Gitu sih. Jadi mari kita lanjut ke kata ketiga. Kita berhasil tidak menangis sedikit. Gitu. Kebetulan Ali tuh anaknya Winda tuh juga seumuran Kion ya, beda dikit lah gitu. Dia juga lagi struggle tuh di rumah doang ya. Kasian. Kata ketiganya karyawan. Wah, ini dia nih. Ini memang seputar ini gitu ya. Karyawan Win dari 20 ke 5. Itu artinya kamu harus harus memberikan pengertian, kamu harus berikan kekuatan ke mereka gitu. Kamu punya cara gak sih ketika bicara sama karyawan gitu untuk mereka bisa loyal? Karena itu gak bisa semua orang kayak gitu kan. Tetap stay sama kalian di kondisi seberat ini. Kita lebih ke ajak mereka sama-sama mengerti. Maksudnya
kondisi pandemi ini tidak ada yang harapkan ini terjadi, tidak ada yang mengira. Betul. Tapi kalau misalnya kita mau bergandengan tangan sama-sama, seharusnya kita bisa deh. Walaupun mungkin sekarang belum selesai ya, maksudnya sekarang kita pun masih berjuang, tapi terbukti toh dari Maret sampai sekarang kita bisa. Iya, gitu masih bertahan gitu ya. Kamu sendiri kalau sama karyawan, tadi kan Winda bilang gitu, mereka cukup dekat, kamu cukup dekat sama karyawan-karyawan kamu gitu. Apa curhatan dari karyawan yang mungkin pernah membuat kamu justru semakin kuat gitu? Ada nggak sih? Salah satu karyawan kita pas waktu kan nangis-nangis tuh yang bulan Maret kan dirumahkan. Otomatis kan untuk tim yang bantu kita pun kan penghasilannya tidak seperti yang dulu. Ya, betul. Ada salah satu ini yang sudah berkeluarga ya, dia sampai bilang untuk hari dalam beberapa hari dari yang hari kita ngomong itu, dia ngomong ke Albert karena dia kan tim dapur, jadi dia ngomong ke Albert, Pak boleh nggak izin mau pindah kontrakan? Aduh, berat nih, nangis mulu. Nggak apa. Ini karena kita sama-sama kok. We're in this together tuh literally sih gitu. Oke, mau pindah kontrakan. Mau pindah kontrakan, mau pinjem tangga maksudnya dari Heritage boleh nggak Pak? Saya pinjem. Karena dia nggak sanggup membayar kontrakan yang sebelumnya, gitu. So mereka harus mendowngrade kehidupannya mereka gitu ya. Wow, wah berat banget. Cuman lagi-lagi Winda sama Albert tuh kelihatan segimana mereka mengusahakan juga gitu. Jadi nggak ada yang mengkhianati hasil kayak Win ya gitu. Kamu tuh sama Albert juga berupaya sekuat tenaga gitu untuk memberikan yang terbaik untuk karyawan juga, untuk diri kalian, untuk Heritage itself gitu yang adalah sebuah heritage ya nggak sih? Itu juga lumayan memang. Tapi kamu ada ngerasa kayak beban atau mungkin perasaan gimana ya ini masih bisa nggak ya lanjut gitu, atau kamu terus mengimani kalau ini akan baik-baik aja? Kalau merasa ragu pasti pernah. Beban juga mungkin bukan beban, mungkin sebuah tanggung jawab. Benar. Jadi tanggung jawab ya, benar. Lebih ke tanggung jawab. Sebenarnya ada sedikit sedih, maksudnya pas waktu awal-awal pandemi lihat kan maksudnya teman-teman dari sosial media semuanya sibuk berbagi sembako ke orang nggak kenal, maksudnya ke semua orang gitu kan. Waktu itu tuh aku ada ngomong sama Albert, ya Beb, kita karyawan kita aja kita nggak bisa pelihara itu, maksudnya kita nggak bisa provide mereka. Sedih ya, maksudnya pingin loh sebenarnya berbagi juga ke orang lain, tapi ke karyawan kita sendiri aja kita begini. Jadi at the time sempat sih maksudnya kita tanya-tanya ke mereka, maksudnya mereka gimana keadaannya, ada perlu apa enggak, kalau ada perlu apa tolong info gitu. Jangan diem-diem lah, ini kan masih keluarga juga. Betul. Itu aja sih. Jadi kamu menerapkan sistem itu ya. Betul. Maksudnya kekeluargaan tuh penting banget. Karena mereka dengan begitu mereka tahu kalau you do care ya. Kalau kamu tuh pengen banget kok sebenarnya bantu mereka. Kamu berarti heart to heart talk gitu ya. Itu penting ya menurut kamu ya. Kalau untuk yang topik yang tadi itu aku sampein ke supervisor sih. Jadi maksudnya mungkin kalau mereka sama kita langsung kan sungkan atau apa. Jadi aku sampein ke dia, Pak kalau ada apa-apa kasih tahu saya. Oke, ya. Jadi tetap komunikasi tetap diatur sesuai dengan ya semestinya. Cuman kalian juga berupaya untuk menyampaikan hal itu gitu ya. Oke, baiklah, mari lanjut. Baru 3 kata Win. Oke, baru 3 kata udah setengah jam nih buat jualan. Tim cengeng. Iya, betul. Putus asa. Putus asa. Nggak ada kalau aku ngeliatnya. Aku mau langsung jawab gitu. Tapi ada nggak? Sempet nggak sih? Nggak ya? Aku melihat itu sih di kamu. Kamu semangat banget sama Albert. Jadi nggak usah ngomongin lama-lama. Aku nggak mau jadi berpikir 2 kali. Coba. Harapan. Nah, harapan ada. Jangan nyanyi. Ada Sasa soalnya di balik kamera, nanti aku dicaci maki. Harapan. Kamu punya sebuah harapan apa sih? Kadang tuh aku sama Baba tuh sering banget mimpi berdua gitu loh, kayak ngobrol gitu. Pengen deh Bab gini gitu. Apa yang pengen banget kamu panjatkan gitu, sebuah doa gitu untuk Heritage, untuk diri kamu, untuk keluarga gitu, terutama 2020 capek banget
gitu ya, menantang, penuh dengan berbagai emosi sih. Betul. Gitu. Harapan kamu apa? Harapan tentu ada sedikit di hati kecil pingin balik lagi kayak dulu normal, maksudnya dimana kita mau ngapa-ngapain bebas, nggak ada rasa khawatir gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang mungkin harapannya lebih ke yang penting semuanya sehat, lebih ke gitu sih, lebih ke seperti itu. Dan kalau untuk heritage harapannya ya tetap bisa bertahan, karena ini semua belum selesai loh gitu kan. Tetap bisa bertahan dan setidaknya bisa menjadi saluran berkat ya buat sekitar kita. Itu menjadi saluran berkat. Ketika niat kita tuh baik, pasti Tuhan bantu. Ya nggak sih Win? Dengan cara yang kita nggak pernah bayangin deh gitu. Bener. Caranya tuh gimana. Ya. Mungkin kita kayak cuman merenung gitu, terus tiba-tiba ntar ada WA dari siapa nawarin untuk nolong promoin gitu. Betul. Misalnya. Kadang tuh kita tuh suka nggak tahu ya, ini mungkin ada di antara kalian yang sama sudah pandai bersyukur gitu. Kalau dalam istilah di agamaku tuh sudah pandai bersyukur. Cuman aku nggak menyalahkan juga ketika kalian sekarang masih drowning yourself karena gila hidup gue gini banget, capek banget, gue udah coba bisnis tapi gagal. Aku mau tanya sama kamu, pernah nggak kamu mengalami kegagalan juga gitu ketika selama membangun heritage? Kalau mungkin mereka tahu heritage, ya heritage mah udah enak dari dulu. Tapi dari kamu sendiri ada nggak cerita ketika kamu mungkin pernah ya mungkin keputusan yang ternyata gagal atau apa kamu terapkan di bisnis kamu ini gitu? Kalau untuk di heritage mungkin sejauh ini nggak tahu, mungkin aku terlalu bersyukur tapi sejauh ini sih rasanya sih belum ya, walaupun memang masih banyak kok F&B lain yang lebih sukses dari kita juga gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang sih kita cukup bersyukur dengan apa yang kita coba, apa yang kita usahakan, semuanya setidaknya berbuah hasil. Nice. Terakhir aku pengen nanya soal keluarga sih, karena aku yakin banget keluarga ya Albert, Ali itu kan sumber bahagia dan penyemangat kamu ya Win ya gitu. Apa yang maksudnya ketika kamu melihat mereka gitu, kamu tuh kemudian punya semangat yang seperti apa sih gitu? Kayak gimana sih kalian bertiga tuh saling menyemangati ketika kondisi ini bisa dibilang lagi nggak memihak ke kita gitu? Mungkin lebih ke anak ya. Jadi aku sama Albert lihat anak gitu loh. Maksudnya anaknya kebetulan baru satu. Mau nambah? Nanti ya kalau nambah janjian. boleh. Iya. Jadi lebih ke kita berpikir setidaknya apapun yang kita usahakan itu kan untuk dia juga nantinya. Jadi kalau kita sampai menyerah atau putus asa ya dianya gimana, kita lebih mikirnya kayak gitu sih. Jadi karena udah punya motivasi kali ya. Mungkin kalau kayak hidupnya masih berdua kan lebih bukannya lebih enteng sih, cuman maksudnya belum ada concern lebih untuk kalau untuk diri kita kan kita udah bisa punya jiwa berjuangnya kan. Kalau untuk anak kita kan dia nggak tahu. Itu mungkin dia nggak tahu, dia sekarang cuma taunya ada virus mami, don't touch anything katanya. Gitu. Eli sayang, gemes deh nanti kalau misalnya heritage pasti kamu menemukan anak kecil yang cuiwis. Nah itu dia, hanya dia gitu. Selalu mendampingi Mama Winda dan juga Papi Albert gitu ya, selalu nemenin. Dia tahu yang kalian lakuin. Dia pernah bertanya apa nggak sih ke kamu gitu sama Albert gitu, kayak kok kita nggak pernah ke restoran lagi gitu atau apa gitu? Enggak sih, tapi waktu itu kan pernah kan kemarin habis PSBB, aku cerita ke dia, kita udah bisa makan di Heritage lagi loh, udah bisa duduk di sana. Terus dia dengan entengnya ngomong, coronanya udah nggak ada ya mami gitu. Sayangnya Eli belum berakhir gitu ya. Lagi-lagi kita belum tahu. Cuman protokol kesehatan sih di Heritage kemarin aman banget ya Win. Aku ngeliat kayak semuanya kamu pakai masker, ada cek suhu juga gitu. Terus pakai face shield juga, sarung tangan itu udah wajib aja sih ya gitu. Melindungi diri sendiri dan juga tamu yang boleh lo hadir ya sekarang ya. Sudah kembali buka Heritage-nya dengan
ada inovasi-inovasi tambahan yang seperti harus kita lihat. Arya gitu. Mana ya tadi. Jadi gini loh pemirsa, kalau kita bicara soal bisnis F&B itu tuh sebuah bisnis yang menurutku tuh harus terus ada inovasi, terus ada inovasi. Nah, salah satunya adalah aku nggak pernah kepikiran gitu. Biasanya kalau ulang tahun itu kan orang ngirimnya kue gitu ya. Sampai akhirnya kamu berpikiran untuk memberikan si birthday package ini. Nih tuh kalau kalian lihat ya, coba ya kamera ya, sok-sok banget gue megang kamera. Arya aja deh ya. Nih ya, jadi ini adalah birthday package dari Heritage yang ini sebuah inovasi yang muncul karena pandemi, bisa dibilang gitu. Betul. Iya. Yeah. Kamu gimana akhirnya get this idea? Get this idea sebenarnya pertamanya itu adalah customer kontak kita. Dia bilang dia mau mengadakan, maksudnya pernikahan tapi ya memang yang keluarga aja kan kemarin. Dia ingin memberikan sesuatu yang untuk keluarganya ya bisa dinikmati. Betul. Gitu. Jadi dia ingin yang sedikit lebih mewah maksudnya untuk keluarga kan. Jadi kita coba berpikir, kita cari-cari, ketemu kayak bisa gini. Nih, ya, gitu. Mau nggak? Terus maksudnya ya beruntung juga sih kita punya customer kayak gitu kan. Kalau mereka nggak pesan kita nggak bikin. Betul, gitu kan. Karena betul. mereka juga percaya sama kita, kita bikinin. Ini sebenarnya by request jadinya ya. Betul, by request. Iya. Jadi so far sih dia cukup puas untuk waktu itu. Nice. Karena ini nih isinya ada beberapa item ya. Ada si beef schnitzel. Ini schnitzel benar. Winner schnitzel. Winner schnitzel, ada bitter balen, terus ada sup merah, sup merah. Terus ini adalah sausnya gitu. Jadi tinggal nyiapin apa nih kita? Boleh tambah-tambah dikit mungkin french fries di rumah, atau kalau anaknya nasi semua dimakan pakai nasi bisa. Indonesia kan gitu. Ini tuh sebenarnya ucapan bisa macam-macam, gak cuma untuk happy birthday, ya kan? Kita bisa custom ucapannya. Terus habis itu bisa ada ucapan, maksudnya ucapan ini dan ucapan ini. Personal lah menurutku ini, ya. This is something personal. Dan kita pun yang mendesain ininya kok, jadi terima beres. Tinggal kasih kita aja ucapannya mau apa, nanti kita yang desain, kita cetakin stikernya juga. Lovely. Kalau menunya sendiri bisa berubah nggak atau udah ini aja? Sangat bisa berubah. Sangat jadi bisa sebenarnya bisa di customize dari semua menu Heritage. Oh ya, lovely. Baiklah, biarkan nanti Winda sama Chef Albert yang memikirkan. Pokoknya akan memberikan yang terbaik udah pasti. Bener, gitu ya. Sama satu lagi yang latest yang kemarin aku juga udah nyobain. Boleh dikeluarkan Win? Banyak nih, karena menurutku ketika bisnis F&B ya memang harus berinovasi terus. Nggak bisa kamu hanya berpegang pada ini. Mungkin yang sekarang kamu lihat gitu ya, ini adalah beberapa inovasi yang akhirnya Winda dan juga segenap tim Heritage lakukan. Kenapa? Ini mau juga promo. Nggak gitu gue mainnya. Kalau menurut gue, kenapa gue memberikan contoh Heritage? Karena mereka berinovasi selama pandemi. Itu yang akhirnya membuat kalian juga bangkit kembali. Ya nggak sih? Tahun ini tahun kolaborasi. Kenapa menurut kamu itu demikian? Karena kalau dengan kita kolaborasi kita bisa lokal support lokal kalau menurut aku. Itu sih benar, karena lidahnya sebenarnya kita yang tahu yang enak tuh apa gitu ya. Ini adalah bakwan. Aduh, bakwan buatan nenek gitu loh rasanya loh. Ya, jadi ini kita kolaborasi sama ilustrator Mbak Putih Puar. Hai Mbak Putih. Mbak Putih yang nggak tahu nih masih jalan-jalan nggak nih kondisinya ya. Aku suka banget. Ini ada iced tea pandan. Sebenarnya lagi-lagi ya Win, aku nggak bilang ini menu biasa. Kalau menu biasa Heritage nggak ada. Enak semua kebetulan. Tapi ada nasi lemak nih aku buka dulu menunya. Deh. Tuh menunya tuh itu. Gimmick di sini juga penting ya Win. Kamu setuju gak sih ketika kamu berinovasi, gimmick tuh penting banget gitu? Betul. Ya. Akhirnya kamu memikirkan itu, kamu brainstorming gitu. Lebih banyak dibantu sama Mbak Putih sih sebenarnya, karena kan memang dia tuh kreatif sekali. Jadi kita lebih ke sebenarnya tadinya kan bingung, pengen makanan tapi nggak tahu apa ya. Betul. Terus habis itu Mbak Putih bilang, kenapa nasi lemak? Karena makanan kesukaannya kelincu itu bakwan. Oh, lucu banget. Iya, jadi mimin cuy, Mbak Putih bilang, si kelincu gitu. itu kesukaannya bakwan atau kita bikin aja ya. Iya. Jadi akhirnya keluarlah nih nasi lemak, sambalnya juga sedep banget. Oh iya, dan kelincu itu dia suka bakwan dan dia suka karbohidrat. Jadi makanya kenapa nasi lemak? Kelincu ya Pak Ankatama namanya.
Kayak lebih cocok kelinci namanya Ankatama nih ya gitu. Jadi kalau kalian mau lihat seperti apa, ini menurutku adalah inovasi yang menarik, penuh gimmick tapi juga hangat gitu. Karena menunya sebenarnya sederhana ya. Betul. Menunya itu sederhana, cuman memang ada gemesnya gitu. Packaging dipikirin dengan serius. Kemudian juga nih ada, ini aku baru nerima dari Heritage yang kayak gini nih, transparan si tasmikanya ini. Jadi bisa kita pakai juga untuk mungkin mau jajan belanja sayur di depan pakai tas sekarang mah ya. Pandemi mah bikin gaya pokoknya. Terus ini ada apa nih si es teh pandan. Iya, es teh pandan. Enak banget tuh, nggak manis. Iya kan? Ya. Iya kan, pas banget, nggak manis, terus pandannya juga berasa banget. Jadi inilah bentuk inovasi yang ini sebagai contoh. Memang promo, betul promo, tapi ini contoh inovasi. Kalian kalau punya bisnis F&B jangan apa ya, aku bukannya bilang ngikutin menu yang lagi hits, itu boleh, tapi jangan lupa harus ada pembedanya gitu gak sih? Kamu coba sebagai seseorang yang sudah bergelut lama di bidang bisnis F&B gitu, menurut kamu apa sih yang paling penting dan harus diperhatikan, Win? Paling penting yang harus diperhatikan terus berinovasi. Gitu ya. Itu sih ya. Karena tidak ada lagi selain itu. Betul, ya. Iya. Harus dituntut untuk kreatif, dituntut untuk berinovasi. Iya. Jadi nggak boleh patah semangat ya. Jadi tadi kata putus asa kita hapuskan gitu, karena lagi-lagi semuanya lagi berjuang. Tapi jangan lupa juga ketika lagi berjuang tuh selipin juga kreativitas harus dimainkan gitu ya. Nggak cuma duduk menunggu atau berusaha, tapi ya setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah gitu ya. Jadi harus sepenuh hati, sesemangat-semangatnya semangat gitu. Win, terima kasih banyak ya untuk obrolannya, Win ya. Aku akan segera main ke Heritage dan menikmati menu-menu kesukaanku, mulai dari bistik lidah, iga bakar, apa tadi? Bukan iga bakar. Iga goreng sambalado beserta dengan garlic rice butter dengan kuah. Wah, gila gak sabar. Thank you banget Winda, salam untuk Ellie, salam untuk Chef Albert, untuk semua teman-teman di Heritage. Jangan lupa dimampirin ya. Instagramnya jangan lupa dimasukin ya, Arya. Thank you so much, Win. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.